Benar, poin yang bagus. Anak itu bukan dari Jiang Chun. Dia lahir dari saya dan Kim Yi. Ini anak saya, Huang Jiawen. Dia sedang berbicara omong kosong. Ini adalah laporan tes DNA antara saya dan anak saya. Jika ada di antara kalian yang keberatan, bisa kalian periksa sekarang? Begini ceritanya. Saat itu, Kim Su putus dengan saya untuk mencari yang lebih tinggi. Tapi setelah menikah, dia tidak tahan kesepian. Terus pacaran dengan saya. Kamu sendiri yang bilang. Kamu dan Jiang Chun sudah lama tidur terpisah. Kamu sendiri bilang dia tidak mencintaimu sama sekali. Kamu juga bilang akan membawa anak itu kembali ke keluarga Jiang. Mewarisi harta keluarga Jiang. Gembok emas. Saya ingat setiap kata yang kamu ucapkan. Tapi, hanya saya yang bodoh mempercayainya. Bagaimana kamu tahu saya di sini? Yungsu pernah menyebutkannya. Saya hanya mencoba peruntungan. Tidak menyangka beruntung. Kenapa kamu masih mencari saya? Saudari saya dan anak sudah berhasil kembali ke keluarga Jiang. Apapun yang ingin kamu lakukan, kamu bisa simpan saja. Kamu sudah mengganggunya terlalu lama. Sudah waktunya bangun. Ya, itu masuk akal. Saya harus bangun. Kamu juga. Apa maksudmu? Aku, Si. Apakah kamu tidak pernah meragukan saudarimu? Kamu tidak berpikir, kenapa Kim Su harus membawa Jiang Chun? Melahirkan anak di luar. Dan, kenapa keluarga Jiang menolak mengakui anak ini? Tidakkah kamu tahu? Saudariku dan Jiang Chun selalu salah paham. Meskipun kamu dan Kim Su adalah saudari kembar, tapi kalian berdua tidak bertemu selama 20 tahun. Apa yang dia alami selama 20 tahun terakhir? Menjadi orang seperti apa? Apakah kamu mengerti? Apa yang ingin kamu katakan? Apapun jenis orangnya kakakku. Dia adalah kakakku. Dia adalah kakakmu. Tapi kamu tidak ragu. Kamu sudah bersama Jiang Chun begitu lama. Orang seperti apa dia? Kamu juga seharusnya tahu. Dia terlihat seperti akan menyakiti kakakmu. Orang yang menyakiti anak kakakmu. Jika kamu memilih untuk percaya pada Jiang Chun, maka tidak pernah terpikir olehmu bahwa mungkin kakakmu yang berbohong? Diam Huang Jiawei. Jangan bicara lagi. Aku melarangmu menghina kakakku. Jiang Chun akan mengadakan pesta bulan penuh untuk anak-anaknya. Jika kamu ingin tahu kebenarannya, aku akan menunggumu. Nyonya Jiang sangat beruntung. Jah, mendapatkan anak kembar. Selamat. Nyonya Jiang, selamat. Silakan masuk. Silakan masuk, Insu. Kenapa Jiang Chun belum datang? Tamu-tamu sudah semua datang. Kenapa kamu belum keluar untuk menyambut tamu? Kesembuhan. Simpan itu, Nyonya Jiang. Halo, cepat masuk, silakan. Silakan masuk. Aku sangat iri. Bagus sekali, bagus sekali. Pertunjukan bagus hari ini tergantung padamu. Jangan khawatir, aku tidak akan gagal lagi kali ini. Huang Jiawen ada di sini. Dia adalah ayah dari anak itu. Datang dan lihat, seharusnya. Aku baru saja melihat. Bur dan Huang Jiawen sepertinya sedang membicarakan sesuatu. Mungkinkah Bor tahu? Huang Jiawen adalah ayah dari anak itu. Di telepon tadi, ayah yakin dia tidak bisa mengatakannya. Ah, Jia menelepongku. Bilang kamu tidak enak badan. Takut mengganggu semua orang. Oke, asalkan ayah tidak datang. Semuanya mengikuti mereka. UPS, sebenarnya maksudmu adalah selama Huo Zhi tidak datang. Bahkan jika Bo2 dan Huang Jiawen benar-benar membuat masalah. Semuanya terbongkar. Ini tidak akan menyakiti Huo Zhi, kan? Kenapa kamu membutuhkannya? Aku jelas suka orang, tapi tidak mengatakannya. Melihat orang pergi. Menurutmu dia mungkin menerimaku dalam situasi ini? Mari kita hargai pilihannya. Dia adalah adikmu. Tapi kamu tidak ragu.
Kamu sudah bersama Jiang Chun begitu lama. Kamu juga harus tahu seperti apa orangnya. Apakah dia terlihat seperti orang yang akan menyakiti adikmu dan anaknya? Jika kamu ingin tahu kebenarannya, aku akan menunggumu. Tuan, aku tidak pergi, berbaliklah. Hahaha. Kamu juga di sini. Hahaha. Selamat, Nyonya San. Silakan masuk. Hei, aku tersenyum tertawa. 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 1. Kakak ipar, tidakkah kamu merasa aneh? Zhang Boren berkata, dia tidak tahu bahwa kakak iparnya mencari pengganti. Pasti ada masalah. Aku sangat meragukan bahwa Nyonya Jiang bisa punya anak. Kurasa Dokter An memberinya obat lagi. Ini untuk nadinya lagi. UPS, tapi kasihan kalau dipikir-pikir. Kenapa kamu begitu simpatik? Maksudku, anak-anak. Mungkin itu anak haram Jiang Chun. Oh, sayang, kurang bicara. Bahkan jika kita harus diam-diam. Kalau tidak, itu akan membuat orang kehilangan muka. Ya, ayo pergi. Aku mengerti. Apakah kamu tidak pernah meragukan adikmu? Kenapa kamu harus melahirkan di luar dengan Jiang Chun diam-diam? Nah, kenapa keluarga Jiang menolak mengakui anak ini? Tidakkah kamu tahu? Adikku dan Jiang Chun selalu memiliki kesalahpahaman. Meskipun kamu dan Kinsu adalah saudara kembar, tapi kalian berdua tidak bertemu selama 20 tahun. Apa yang dia alami selama 20 tahun terakhir? Dia jadi orang seperti apa sekarang? Kamu menjadi? Aku tidak percaya adikku akan berbohong padaku. Halo, Kamu tetap datang. aku akan buktikan padamu. Kamu pembohong. Anak kecil, Nyonya Song, kamu di sini. Nyonya Jiang, anak ini sangat lucu. Kamu lihat, sangat menyegarkan untuk bahagia dan segar. Kulitnya jauh lebih putih dari sebelumnya. Ya, dan kupikir aku bisa menghindarinya jika tidak punya anak. Tapi siapa sangka, membawa anak lebih melelahkan daripada punya anak. Nanti, aku juga cari orang untuk pergi ke luar negeri cari ibu pengganti. Aku juga bisa santai. Banyak orang hari ini, aku tidak akan menyapamu. Silakan lakukan saja. Nyonya Song, Oak, kalau begitu kamu pergi dulu. Hei, kupikir benar-benar tidak mungkin untuk melahirkan. Bagaimana lagi kamu bisa cari orang untuk pergi ke luar negeri cari ibu pengganti? Ketika aku tanya tadi, betapa malunya Jia. Sudah kubilang, 80% adalah anak haram. Yang Su, ini pemandangan yang besar. Kenapa Jiang Chun belum datang? Ibu, bawa anak-anak ke atas dulu. Sudah waktunya ganti popok. Bayi baru saja ganti popok. Ketakin, kita punya acara bulan purnama. Tamu-tamu semua datang untuk melihat anak-anak. Tidak pantas untuk aku bawa pergi. Aku tidak akan di sini nanti. Mereka pasti akan bertanya. Kamu tidak bisa jawab. Lebih baik kamu bawa anak-anak ke atas. Semuanya sudah di sini. Sudah siap untuk pergi? Karena dia punya kemampuan untuk memaksaku buka acara bulan purnama ini. Kamu punya kemampuan untuk menanganinya sendiri. Bukankah maksudmu mempermalukannya? Anggur purnama anak. Kamu menjadi ayah satu persatu. Kamu bilang tidak. Berapa banyak orang yang menunjuk Qin Yingsu di belakang ini? Dia menemukannya sendiri. Bagaimana dengan Wang Jiawen? Bagaimana aku tahu begitu banyak orang datang? Aku tidak bisa mengawasi mereka satu persatu. Jika benar-benar dimulai. Kamu bilang padaku apa yang kamu lakukan?
Kenapa kamu belum berpakaian? Tamu hampir tiba. Terus bertanya padaku, kenapa kamu belum datang? Apakah kamu berencana pergi setelah pesta? Jianin. Lepaskan saja. Apa maksudmu? Jika kamu setuju untuk bercerai sekarang, aku akan pergi denganmu segera. Aku janji anggur purnama ini indah. Shun Shunli. Aku juga bisa memberikan tunjangan anak yang cukup untuk anakmu. Apa ini? Mengen Camke. Sudah kubilang sebelumnya, aku tidak akan bercerai. Sudahlah. Ini kesempatan terakhirmu. Jang Sun. Sebenarnya, kamu sudah menghitungnya, bukan? Mengancamku dengan ini. Bibi, kamu benar-benar meremehkanku. Qin Yusu, bahkan jika kamu tidak muncul hari ini, aku masih bisa menyelesaikan anggur purnama. Apa itu malu? Aku masih Nyonya Jiang. Yang hilang juga wajah keluarga Jiang. Oh, sayang. Sepertinya kamu masih tidak ingin melakukan hal terlalu baik. Tapi Kinsu ini agak terlalu obsesif. Saat ini, jika Huang Jiawen berada di depan begitu banyak orang, mengungkap latar belakang anak, maka dia benar-benar selesai. Biarkan aku sendiri. Hello ayah, kenapa kamu belum tiba? Semuanya sudah di sini. Menang Yume dan cucu sulungmu Yingsu. Ayahmu tidak enak badan, tidak bisa mengatakannya di pagi hari. You can ke Jansun member the homo? Jia member di toku. Aku lupa. Maaf, Bibi An. Jiang Chun, ternyata kamu sudah menghitungnya. Kamu pikir tidak ada yang bisa kulakukan jika ayah tidak datang? Hello. Kamar 1908 tidak datang dengan risiko sendiri. Hello. Jo, kamu minum apa? Anggur merah atau kopi? Bukankah aku menyuruhmu pergi? Apa yang kamu lakukan di sini? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Bukankah kamu yang paling tahu apa yang ingin kulakukan? Kupikir sudah kukatakan, aku tidak bisa memberimu apa yang kamu inginkan. Apakah kamu mencoba membunuhku? Misau. Anggap saja ini nasihat terakhir dariku untukmu. Jangan berpikir terlalu baik. Bahkan jika kamu memaksa Jiang Chun mengakui anak itu, apa yang bisa kamu lakukan? Siapa Jiang Chun? Dia bisa dengan mudah melepaskanmu. Oh, Jiang Wan memberiku uang. Cukup untuk kita hidup. Berhenti bermimpi. Siapa aku? Aku adalah Nyonya Jiang. Apa kamu? Apa aku? Bukankah kamu yang paling tahu? Aku adalah ayah dari dua anakmu. Aku hanya ada dua pilihan hari ini. Entah kamu bawa bayi itu dan ikut denganku, atau aku pergi sekarang. Umumkan hubungan kita. Jangan berani-berani. Dari? Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu seharusnya di pesawat? Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu bilang anak itu bukan dari Jiang Chun. Jane, kamu dengar semuanya. Kakakmu sudah berbohong padamu. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan Jiang Chun. Dia tidak ingin kembali keluarga Jiang. Itu karena anak itu adalah anak haram kita. Kamu diam. Koike, jangan dengarkan omong kosongnya.
Jie Mianbong Jingzhu. Jie Mianbong Jingzhu. Kamu jawab aku. Apakah anak itu dari Jiang Chun? Yang aku jelaskan. Katakan, apakah anak itu dari Zhang Chun? Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu orang seperti ini? Xiaoxi, Kamu pergi. Kamu tidak punya jalan lain. tidak tahu malu. Kereta. Karena aku adalah kaki tangan kakakku. Aku sudah menyakiti Jiang Chun. Bagaimana bisa aku begitu bodoh? Jules. Bukankah kamu seharusnya sudah di pesawat sekarang? Jiang Chun, maaf. Apa masalahmu? Oh, aku mengerti. Selama ini aku yang menyakitimu. Maaf Jiang Chun. Oke, jangan khawatir. Katakan di mana kamu. Tetap di sana dan jangan bergerak. Ibu, jangan tanya apa-apa. Cepat bawa anak-anak ke atas. Acara bulan purnama ini. Aku bilang cepat. Baiklah. 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 Jadi mari kita mulai dengan ini. Terima kasih semua sudah bergabung dengan saya di acara bulan purnama anak-anak Johnson. Tapi karena kondisi sementara pada tubuh anak, jadi kita harus segera membawanya ke rumah sakit untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Johnson. Acara berikutnya akan dilanjutkan. Suatu hari kami akan datang ke rumah untuk meminta maaf satu persatu. Maaf, ini. Kenapa belum selesai? Kakakapar. Rumah ini penuh dengan tamu. Pergi saja. Itu tidak pantas. Anak Boer sakit. Aku dan saudaramu akan ke rumah sakit. Terserah kamu. Ya, kalau begitu. Aku akan telepon saudaraku. Tidak, saudaramu tidak bisa. Qin Yingsu, kamu pikir kita semua bodoh? Saudaraku belum datang. Siapapun yang benar-benar bisa melihat itu, dia sama sekali tidak ingin mengakui dua anak itu. Yang Kebo, diam. Banyak sekali orang, jangan mempermalukan keluarga Jiang. Memelukan. Qin Yingsu, berani kamu memberitahu semua orang? Bagaimana dua anakmu bisa ada? Kamu diam dan tidak mau mengaku ya? Oke, ada yang bilang Huang Jiawen. Huang Jiawen, ayo beritahu aku bagaimana dua anak ini bisa ada. Jiawen, jangan lakukan ini padaku. Huang Jiawen, jangan lupa bagaimana dia memperlakukanmu. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia hanya memanfaatkanmu. Kamu bahkan bukan ban cadangan. Oke, berhenti bicara. Pelatih, Permisai, menyapu keenggananmu. Beberapa dari kalian mungkin mengenalku. Aku adalah agen King Vector. Tidak tepatnya, mantan agen. Tapi aku punya identitas lain. Kamu tidak tahu. Aku masih mantan pacarnya. benarkah? Jiung Jia Jil.
Dia gila keamanan. Jitsuko, bawa dia pergi dariku. Takut dan kamu. Ketika aku melahirkan anakmu dan aku di belakangku, seharusnya sudah menduga akan ada hari seperti ini. Benar, poin yang bagus. Anaknya bukan dari Jiang Chun. Itu lahir dariku dan Qin Yi. Ini adalah anakku, Huang Jiawen. Dia sedang berbicara omong kosong. Ini adalah laporan tes DNA antara aku dan anakku. Jika ada di antara kalian yang keberatan, bisakah kalian membawanya untuk diperiksa sekarang? Begini Seratania. Saat itu, Kim Su putus denganku untuk mencari yang lebih baik. Tapi setelah menikah, dia tidak tahan kesepian. Terus berkencan denganku. Kamu sendiri yang bilang. Kamu dan Jiang Chun sudah lama tidur terpisah. Kamu sendiri bilang dia sama sekali tidak mencintaimu. Kamu juga bilang sendiri akan membawa anak itu kembali ke keluarga Jiang. Mewarisi harta keluarga Jiang. Tuan Jin. Aku ingat setiap kata yang kamu ucapkan. Tapi, hanya aku yang bodoh mempercayainya. Dulu aku percaya. Aku percaya kamu masih memikirkan aku. Aku juga percaya apa yang kamu katakan begitu dapat uang. Kamu akan membawa aku dan anakku pergi. Tapi baru sekarang aku tahu. Kamu bahkan tidak memikirkannya dalam hatimu. Sampai hari ini, semua yang kamu lakukan hanya untuk dirimu sendiri. Aku juga baik di Jiang Chun. Anak-anak juga baik-baik saja. Semuanya hanya alatmu. Kamu terlalu egois. Aku pasti akan membawa anak itu hari ini. Aku tidak akan pernah membiarkan anakku dengan ibu sepertimu. Jangan berpikir untuk itu. Anak itu milikku, Qin Yingsu. Aku mengorbankan nyawaku untuk melahirkannya. Anak itu milikku. Namanya Jiang, tidak ada yang bisa mengambilnya. Qin Yingsu, apa yang kamu impikan? Hitunganmu cukup tepat. Impianmu tinggal selangkah lagi. Kamu tahu itu disebut apa? Itu karma? Diane. Anak itu milikku. Anak itu milikku Qin Yangsu. Namaku Jiang. Aku adalah Nyonya Jiang. Kamu pergi dari sini sekarang. Kenapa kamu menggugurkan anakku? Kenapa kamu menggugurkan anakku? Kenapa bukan? Apa yang kamu lakukan? Kenapa masih bertengkar? Paman Ning, aku belum selesai denganmu. Sudahlah. Tidakkah kamu lihat dia mencubitku? Aku akan telepon polisi sekarang. Aku akan biarkan dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Oke, kamu bilang tidak melakukan ini untuk adikmu. Apa ayahmu kehilangan muka? Lebih baik malu sekarang daripada malu nanti. Aku akan memberitahumu. Aku harus mengusir Qin Susu ini dari keluarga Jiang kita. Sejak Qin Susu ini masuk ke keluarga Jiang kita, tidak pernah ada hari yang baik. Ada apa? Aku akan usir dia dan aku akan baik-baik saja. Cepat. Panci Tuan Jiang. Bawa dokter pergi sekarang. Aku tidak pergi. Aku belum selesai dengan Qin Elemen. Hei, lepaskan aku. Ayo, cepat, cepat, lepaskan aku. Ayo pergi. Apa yang kamu lakukan? Keluar dan bicara. Maaf, Jiang Chun. Aku tidak menyangka adikku selalu membohongiku. Aku tidak menyangka selalu menyakitimu. Maaf. Bukan salahmu. Sebenarnya, kamu adalah korban. Baiklah. Ayo.
bukan salahmu. Percayalah padaku. Jalan adalah pilihanmu. Sejak Yisu memilih, dia akan menanggung konsekuensinya. Dulu kupikir lebih baik menjadi anjing di sampingmu. Kupikir bahkan seekor anjing. Setelah lama, akan ada perasaan, kan? Tapi aku salah lagi. Aku lebih buruk dari anjing. Bahkan jika aku mengeluarkan segalanya. Letakkan di depanmu. Asalkan Yang Tieng mengaitkan jari kelingkingnya. Kamu akan menginjak hatiku, hati, limpa, paru-paru, dan ginjalku. Kembali padanya lagi. Mulai sekarang, aku tidak peduli dengan siapa kamu ingin bersama. Aku hanya ingin anakku kembali. Aku akan memberitahumu sesuatu. Anak ini adalah milikku. Tidak ada yang ingin mengambilnya. Baik. Kalau begitu, tunggu dan lihat. Maaf. Aku mengatakan banyak hal yang menyakitimu sebelumnya. Maaf. Semua ini sudah berakhir. Aku masih senang menunggumu pergi. Kamu tidak perlu menghadapi situasi ini. Kamu tidak akan sedih. Aku senang sekarang karena aku tinggal. Beritahu aku yang sebenarnya. Buat aku bertanggung jawab atas apa yang kulakukan. Atau tidak perlu terlalu keras pada dirimu sendiri. Seluruh kejadian ini, sebenarnya, yang paling tidak bersalah selain dua anak itu, adalah kamu. Itu tidak benar. Sebenarnya, aku seharusnya sudah mengetahuinya sejak lama. Ketika aku mengetahuinya, ketika kamu bukan orang yang dikatakan saudarimu, aku seharusnya berpikir. Hanya saja aku tidak ingin memikirkan diriku. Aku lebih memilih untuk percaya begitu saja pada kata-kata saudariku. Ini semua salahku. Huzi, kamu lihat aku. Kamu tidak salah. Kamu hanya terlalu haus akan kasih sayang. Aku sangat berharap memiliki orang yang dicintai di sampingmu. Dan Qin Su hanya memanfaatkanmu. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Karena bahkan tanpa kamu, hubunganku dengan Qin Su tidak jauh lebih baik. Atau lebih buruk. Lepaskan saja. Aku harap kamu masih bisa menjadi obor yang kuat dan menggemaskan itu. Kamu pulang dulu. Aku ingin sendirian. Kamu parkir, aku biarkan kamu parkir. Kamu dengar aku? Kamu lihat seperti ini. Berani aku memarkir mobil? Jika ada masalah, tenang dan bicarakan, oke? Oke, kamu tidak berhenti, kan? Aku akan keluar dari mobil sekarang. Hei, apa yang kamu lakukan? Berhenti. Yang Po, Aduh, lepaskan aku. kamu gila? Kamu tahu betapa berbahayanya tadi? Kamu tidak ingin mati. Apa hubungannya hidupku dengan kamu? Siapa kamu bagiku? Kalian semua pembohong. Yang Po, jelaskan. Apa yang aku bohongi padamu? Ada apa denganmu belakangan ini? Semuanya baik-baik saja. Oke, kalian semua baik-baik saja. Kakakku juga baik-baik saja. Qin Yingsu juga baik-baik saja. Kamu juga baik-baik saja. Hanya aku, sering tidak baik. Tapi kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu masih berani bertanya padaku? Yang ini. Kenapa kamu di sini? Tentu saja kamu tidak ingin aku tahu. Leng Shenchen, aku sangat percaya padamu. Aku tanya apakah kamu ada hubungan dengan Qin Yingsu. Kamu bilang tidak. Aku tidak menyangka bahkan kamu juga membohongiku. Oh ya, kamu salah paham. Aku benar-benar tidak kenal Qin Yingsu. Sudah, sampai kapan? Kamu masih mengatakan kebohongan seperti itu. Chen Yisheng, aku, Jiang Bu, menyukaimu, itu tidak salah. Tapi kamu anggap aku siapa? Aku benar-benar membencimu. Aku akan membencimu. Hai Boya.
Halo, apa ok. Aku akan segera ke sana. Poea, ayahmu baru stabil. Butuh istirahat. Bibi, kenapa ayahku tiba-tiba pingsan lagi? Aku tidak tahu. Saat aku sampai ke sanatorium, dia sudah pingsan. Akupunktur tidak berhasil. Jadi aku memanggil ambulans. Apa kata dokter sekarang? Dokter bilang penyebab koma belum ditemukan. Hanya bisa mempertahankan hidupnya. Soal kapan akan bangun? Belum tahu. Lauknya berani. Dingin. Minum ini. Kenapa kamu belum pergi? Bagaimana dengan anggur bulan purnama? Sudah waktunya untuk ini. Kamu masih peduli dengan orang lain. Bulan purnama sudah hilang. Sekretaris Fang menelepon bilang Kim Yong-su sudah kembali ke apartemen. Mungkin dia tidak bisa menghadapiku. Atau mungkin dia membenciku. Tidak ingin melihatku.
Jadi apa yang akan kamu lakukan? Cerai? Apa yang kamu pikirkan? Aku mengerti. Aku tidak berhak mengatakan apa-apa. Tapi, bisakah kamu memikirkannya lagi? Karena kedua anak itu tidak bersalah. Mereka masih sangat kecil. Satu tidak sehat. Ini saatnya. Kamu juga bisa berbicara untuk mereka. Aku bukan untuknya. Aku melakukannya untuk kedua anakku. Aku tahu ini sulit bagimu. Aku juga tidak bilang tidak akan membiarkanmu bercerai. Hanya, bisakah kamu tidak terlalu cepat? Hongzi, kamu harus tahu bahwa aku bersamanya. Hubungan tidak bisa terus seperti ini. Aku harus menceraikan pernikahan ini. Tapi, aku bisa berjanji untuk memenuhi kebutuhan mereka sebisa mungkin seumur hidup mereka. Itu satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Kamu tahu? Lagi pula, Kinsu yang menipuku. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana? Terima kasih. Terima kasih sudah memaafkanku. Jika boleh, kuharap kamu juga bisa memaafkan adikku. Hei, apalagi yang harus kubicarakan dengan Kinsu? Ini tidak masuk akal. Dan kamu perlu lebih memikirkan dirimu sendiri. Aku dengar Kinsu pernah bilang dia akan mengirimmu belajar di Milan. Jika kamu membutuhkannya, aku bisa membantumu. Banyak sekali hal yang terjadi. Bagaimana bisa aku menggunakan uangmu lagi? Wozi, kamu perlu tahu. Aku membantumu. Ini tidak ada hubungannya dengan cinta. Hanya karena kamu adalah Wozi. Aku serius. Aku sekarang berdiri di hadapanmu. Hanya rasa bersalah yang tersisa. Sebenarnya, jangan khawatir. Aku tidak pernah mengharapkannya. Apa yang harus dipelajari di Milan? Hanya sekarang, benar-benar kembali ke jalur hidupku sendiri. Jadi, nanti, berhenti peduli padaku. Jangan mencoba lagi. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Jangan baik padaku. Biarkan saja kami kembali ke penampilan semula. Penampilan semula. Awalnya, tidak pernah bertemu.
123A123 terong. Hei, tidak, kamu bergerak. Mana dulu? Salah. Sekali lagi. Terong. Kenapa di sini lagi? Jang Sun. Apa kamu kelelahan belakangan ini? Kamu pasti tidak makan dengan baik. Aku minta ibuku membuatkanmu bubur. Aku akan membimbing semangkuk. Tidak. Tidak ada yang perlu dilakukan. Aku sudah meminta pengacara untuk memfotokopi surat pengacara. Sampai jumpa di kantor hukum nanti. Jang Sun. Tidak apa-apa jika anggur bulan purnama belum selesai. Tapi ayah masih di rumah sakit. Bukankah ini lelucon kalian berdua bercerai? Kamu pikir aku bercanda? Kamu punya anak dengan pria lain. Kamu masih minta maaf dariku. Kamu pikir mungkin? Kenapa tidak bisa memaafkan? Kita suami istri, dan kamu selingkuh dariku. Seperti wanita-wanita itu. Apa yang aku bilang? Apa aku mengejarnya? Kamu tidak tahu malu. Zhang Ogawa. Jiang Xiaochuan, kamu lupa? Kamu bersumpah saat kita menikah. Kita akan saling mencinta selamanya. Kamu lupa? Dulu aku buta. Tapi hatiku tidak buta. Meskipun kalian semua terlihat sama. Kamu orang yang sangat berbeda. Kamu akhirnya mengakuinya. Benar kan? Kamu jatuh cinta pada Huo Xi, kan? Ini karena dia menceraikanku. Bahkan tanpa Huosi, aku tetap akan menceraikanmu. Bahkan tanpa Huo Xi, kamu tidak akan begitu tegas menceraikanku. Aku pasti akan menceraikan pernikahan ini. Ayo ketemu di gedung sejarah. Desa kecil. Desa kecil. Hei Kenjan. Barangmu jatuh. Kenapa kamu mengikutiku? Kenapa kamu mengikutiku? Aku melepaskanmu. Pergi. Pergi. Hei Camel. Aku baik hati mengambilkannya untukmu. Bagaimana kamu memaki orang? Kamu menjebakku. Sekarang kamu puas, kan? Kamu puas? Kamu pergi, aku melepaskanmu. Pergi. Kamu sakit jiwa? Kamu? Cepat pergi ke dokter. Tembak apa? Minggir. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Aku tidak akan menceraikanmu. Jangan pernah berpikir tentang itu. Aku tidak akan menceraikanmu. Jauh dariku. Keluar. Pergi. Pergi. Adik senior. Adik senior. Adik senior. Lihat, ini adikmu Kinsu kan? Jangan ceritakan apapun tentang dia di masa depan. Hei, Berkumpul. lihat ini. Ayo. Hei, adik, ada apa? Insu adalah adikmu. Wah. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Cepat. Apa masalahmu? Bukankah kamu akan bekerja di perusahaan? Kenapa malah pergi ke rumah sakit? Jangan tanya. Cepat bawa aku ke rumah sakit, ya? Dokter dan pasien ini semua sudah menonton video Qin Yingsu. Semua sedang dibicarakan di sana. Ditonton. Aku ingin menyelesaikan ini dengan diam-diam. Sekarang sudah selesai. Seluruh Qingdao mengenalku. Aku punya istri yang gangguan jiwa di Jiangchun. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang?
Hapus dulu ini. Cari cara. Pergi sekarang. Hei, tunggu sebentar. Tolong tanyakan untukku. Tanya pengacara Wang. Jika Qin Yisu benar-benar gila, apakah itu akan memengaruhi perceraianku? Kamu curiga Qin Yingsu mungkin sengaja melakukannya. Aku tidak tahu. Cari cara untuk membicarakannya. Oh Ayola, kamu jaga baik-baik orang tua itu. Aku akan berkomunikasi dengan baik dengan pengacara Wang. Hei. Terima kasih. Sakura. Bisa kamu buka pintu? Ada apa denganmu bilang kamu bersembunyi di sana? Sayang, jangan menangis. Yingsu, bisa kamu buka pintu? Lihat, anak ini mencari kamu. Bisa kamu buka pintu? Jangan mengunci diri di dalam. Yingsu, buka pintu. Ibu tahu kamu tidak ingin bercerai. Ibu akan pergi ke Jiangchun untuk memohon. English Sue. Bisa kamu buka pintu? Keluar. Jangan menangis ibu. Berhenti membuat masalah. Jangan berbuat ribut. Apa yang sebenarnya terjadi? Hello. Saya pengacara Wang. Wang Chiu. Kapan kamu ada waktu? Silakan datang ke kantor hukum. Kami membutuhkan kamu untuk menandatangani dokumen. Aku tidak akan pergi tanpa bercerai. Kenapa kamu mengabaikan aku? Apa Qin Yingsu gila? Dia memalukan di rumah. Sekarang internet penuh dengan video dia menjadi gila. Ini membuat kita jajia bagaimana bersikap di masa depan. Dia tidak akan lagi menjadi anggota keluarga Jiang. Aku akan mengajukan cerai besok. Cerai? Kakak, kamu sudah mengerti. Wah, kamu benar-benar ingin bercerai. Sudah kubilang sebelumnya, seharusnya tidak menikahi Qin Peter itu. Kamu masih tidak mendengarkan aku. Bercerai saja, Menger Tyler. Oh, Jack. Kamu tidak akan memberinya lebih banyak uang tunjangan, kan? Kamu tidak boleh lemah hati tentang ini, kakak. Lupakan dulu itu. Jangan selalu lari dari masalah. Aku lelah. Dia kembali. Kakak, kamu. Tuan Jiang. Perawat bilang kamu tidak tidur semalaman. Makan sesuatu. Terima kasih. Biarkan ibu sendiri. Asalkan dia bisa menyelesaikan perceraian Ken. Ini hal yang baik. Oh benar. Tadi teleponmu berdering. Aku angkat untukmu. Yang menelepon adalah pengacara bernama Wang. Surat kuasa apa? Surat kuasa. Oke.
Bagaimana aku bisa lupa ini? Astaga. Kalau tahu kakak akan bercerai dengan King Factor, kenapa aku harus menandatangani surat kuasa itu? Kakak pasti akan menyalahkanku jika tahu. Surat kuasa apa? Ikut aku cari Paman Wang. Oh, Kakak, jangan nakut-nakuti aku. Kakak, bicaralah. Kakak, ada apa? Aku duduk sejak kemarin. Kenapa orang di internet tidak bermoral? Bagaimana Yingsu bisa hidup ke depannya? Apakah Desa Najiang tahu? Aku harus beritahu Jiang Chun tentang keadaan kakak. Jiang Chun mau bercerai. Kemarin menyuruh pengacara telepon Poppy, suruh dia ke kantor hukum. Tapi bagaimana dia bisa pergi dalam keadaan seperti ini? Aku akan ke Jiang Chun. lihat tunjangan perceraian yang ditambahkan di dokumen. Kamu bilang yang paling kamu pedulikan adalah ini. Angka yang aku buat. Seharusnya bisa membuat Qin Yingsu dan anaknya tidak khawatir. Bagaimana denganmu? Jiang Chun. Aku mohon jangan bercerai. Aku tahu permintaan ini terlalu berat untukmu. Tapi kondisi mental kakak sekarang sangat buruk. Aku takut dia akan terpancing lagi. Dia pasti akan gagal. Kamu tahu itu hubunganku dengannya. Ini salah dari awal. Jadi pernikahan ini harus bercerai. Aku tahu, jangan bercerai dulu sekarang. Kalian bisa hidup terpisah. Adikku keluar dengan bayinya. Dia tidak akan mengganggumu. Hanya, jika kamu bercerai sekarang, aku khawatir dia tidak tahan. Kamu juga sudah lihat video di internet. Dia biasanya tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya. Bagaimana jika dia berpura-pura lagi? Bagaimana jika dia mencoba menipumu lagi? Tidak, percayalah padaku. Kali ini, kondisi adikku sangat buruk. Dulu, apapun yang terjadi, dia tidak akan mengabaikan anak. Sekarang dia bahkan tidak peduli pada anak-anak. Aku akan menang di rumah. Aku mohon Jiang Chun. Beri dia waktu. Dari sudut pandang hukum, bahkan jika Qin Yingsu benar-benar memiliki masalah mental, asalkan bisa membuktikan hubungan kalian sudah rusak, bahkan jika lewat pengadilan, peluang menangmu juga lebih tinggi. Tapi dari sudut pandang pribadi, Jiang Chun, aku juga menyarankanmu untuk pelan-pelan. Lagi pula, keluarga Jiang punya nama. Jika berita perceraianmu dengan Qin Yingsu sampai tersebar, akan banyak pemberitaan. Jika mereka tahu, kamu punya masalah dengan mental Qin Yingsu, perceraiannya, ini akan mempengaruhi reputasi keluarga Jiang. Jiang Chun. Sungguh, terima kasih. Kenapa sekarang? Dan bantu adikmu. Sebenarnya, aku tidak ingin melihat ibuku sedih lagi. Dalam hal ini, aku tahu, aku egois. Tapi tidak ada cara lain. Aku hanya bisa memilih adikku dan ibuku. Bagaimana denganmu? Bagaimana kabarmu? Baik, cukup bagus. Biasa saja. Tapi ini solid. Menurutku ini kehidupan yang seharusnya dimiliki Huoshi. Jika memungkinkan, jangan khawatir tentang Kinsu lagi. Itu hanya akan menyakitimu lebih dalam. Aku mengerti. Tidak ada gunanya mengatakan itu. Mungkin kamu bisa berjanji padaku ini. Masa, tidak peduli seperti apa hubunganku dengan Kinsu nantinya. Jangan menyalahkan dirimu sendiri.
Ayo segarkan dirimu dengan secangkir kopi. Bagaimana harimu hari ini? Qin Yingsu menghindariku. Ini dari Huo Zilai. Dia juga membantu Qin Yingsu. Jika aku berbalik arah. Sekarang, kamu harus menceritakan semuanya padanya. Kamu salah mengira Qin Yingsu sebagai Huo Zi saat itu. Baru saja menikah. Apa gunanya ini sekarang? Aku hanya ingin bercerai sekarang. Jangan biarkan dia menyakiti siapapun lagi. Apakah kamu takut menyakiti Huo Zi lagi? Benar. Kamu memintaku untuk memeriksa Hotge ini sebelumnya. Juga menemukan sesuatu. Huo Zi menganggur sebelum ini? Sepertinya ada hubungannya dengan Qin Yingsu. Benarkah? Kurasa. Ini Qin Yingsu. Aku ingin Huo Zi menggantikannya dengan sukarela. Masuk ke keluarga kami, Jiang. Dia menjebaknya terlebih dahulu. Mereka melakukan segala cara. Jadi kali ini aku pikir dia gila. Pasti ada alasannya. Tidak mungkin sesederhana itu. Haruskah aku memanggil psikiater dulu? Tidak masalah apakah dia gila atau tidak. Aku harus menceraikannya dari pernikahan ini. Aku hanya tidak ingin mengeksposnya di depan Huo Zi. Sampai akhir. Kamu masih dirugikan. Konferensi pendanaan untuk Hotel Bintang 5 akan segera dimulai. Kurasa pria tua ini tidak akan bangun untuk sementara waktu. Kenapa kamu tidak kembali ke perusahaan dulu? Memimpin gambaran besar. Ini hanya Fuji. Tapi apa yang bisa dia mengerti? Bukankah kamu masih membantuku? Aku benar-benar lelah. Ibu, kakak dan anak sedang tidur. Ini telah menyiksaku sepanjang hari. Hei. Oh, benar. Kamu pergi ke kantor hukum hari ini. Bagaimana pembicaraan dengan Jiang Chun? Jiang Song mengatakan bahwa dia bisa menunda perceraian. Tapi dia bersikeras. Katanya tidak peduli apa yang kakakku lakukan. Dia akan bercerai. Jadi aku pikir lebih baik membujuk kakakku. Biarkan dia memikirkannya. Hei, aku sudah mengatakan semua yang bisa kukatakan. Tapi kakakmu sejak kecil suka memaksakan kehendak. Aku tidak bisa membujuknya untuk melakukan apa yang dia inginkan. Kalau tidak, tidak akan sampai seperti ini. Ibu, jangan terlalu sedih. Yang terbaik sekarang adalah tidak membuat kakakku kesal lagi. Tunggu kami besok. Bawa dia ke bagian psikiatri rumah sakit untuk diperiksa. Dia menolak pergi. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pelan-pelan saja. Taruh telepon kakakku ini padaku dulu. Aku takut keluarga Jiang akan mengganggunya lagi. Biarkan aku yang menanganinya. Ini bisa ditunda sehari, kan? Hei, dengarkan kamu. Sekarang, yang paling membuatku khawatir adalah video di internet. Kakakmu tidak berani keluar untuk bertemu orang. Jangan khawatir tentang ini. Jiang Chun sudah menemukan pengacara. Video di internet sudah dihapus. Hei, kamu bilang Jiang Chun adalah menantu yang baik. Kakakmu tidak menghargainya. Aku hanya tidak beruntung. Aku tahu selama Hud memohon padamu. Kamu pasti akan setuju. Dia bilang dia tidak ada hubungannya dengan Huo Qi. Huo Zi, jika kamu ingin menggantikanku, aku tidak akan pernah setuju.